Terima kasih Anda masih bersama Telisik Hukum, masih bersama saya Oki Zainufri dan juga masih dengan bintang tamu kita yaitu Bapak Togar Sijabat, Kepala Pusat Bantuan Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Bang Togar, tadi kita masih ngebahas mengenai tahapan-tahapan. Kalau bicara tahapan sudah kita singgung tadi, bipartit, tripartit dan ujung-ujungnya harus PHI. Di sisi lain tadi Bang Togar mengingatkan sebenarnya apa yang sudah dibahas di tripartit itu sebenarnya sudah mengikuti undang-undang biasanya. Nah, pertanyaannya, apakah bila kita tetap mengedepankan ketidakkesepakatan itu sehingga menjadi persoalan baru yang bisa dibawa ke pengadilan hubungan industrial, yang dilakukan di tripartit itu menjadi sia-sia atau apa itu menjadi dasar hukum yang bisa dibawa ke pengadilan? Dikatakan sia-sia enggak, tapi minimal yang seperti saya katakan tadi, persyaratan formal. Oke. Jadi teman-teman jangan salah, kalau tidak ada anjuran itu yang dikatakan di bipartit bipartit dan tripartit tadi ya, mediasi tadi ya. Di PHI itu nggak diterima. Oh, oke. Itu syarat itu mutlak. Bahwa harus melakukan paling tidak pertemuan tripartit tadi ya. Ya, jadi teman-teman pekerja tolong itu dipahami. Secara kertas anjuran itu harus dimiliki. Itulah syarat formal yang harus dibawa ke PHI. Okay. Karena apa? Di PHI itu lain persidangannya. Di sana itu tidak ada banding. Jadi ini benar-benar menjadi salah satu bukti persyaratan formal yang dilihat oleh hakim. Yang kedua juga jangan khawatir, di PHI itu ada juga majelis hakimnya yang teman-teman kita berlatar belakang buruh. Oke. Jadi di sana itu selain hakim profesional dari pengadilan, di sana itu ada yang mewakili buruh. Ada hakimnya juga yang mewakili dari teman-teman kita pengusaha dari Apindo. Jadi artinya di sana. Tapi kembali kepada, karena ini adalah masuk ke ranah perdata, persyaratan formal itu mutlak. Oke. Nah, jadi nanti di sana kan si penganjur itu dari Dinas Tenaga Kerja itu kan sudah bikin pendapat hukum. Apa yang terungkap ketika dia memediasi kedua belah pihak ini kan sudah dirangkaikan, sudah dimasukkan di dalam anjuran itu. Dari pengalaman Bang Togar sendiri, apa isi rekomendasi yang sudah dibuat oleh mediator dari pihak dari dinas atau dari Departemen Ketenagakerjaan tadi dalam konteks tripartit, apakah biasanya berbeda atau memiliki kesamaan dengan keputusan yang akhirnya diambil di PHI itu? Biasanya ya senang atau tidak senang karena memang kan ilmunya kan sama, undang-undangnya sama, pendidikannya sama. Biasanya yang dianjurkan oleh teman-teman kita mediator di Kementerian Tenaga Kerja itu yang dikuatkan oleh majelis hakim. Kecuali misalnya ada hal-hal lain yang bisa diperjanjian secara tegas tapi tidak dilakukan. Contohnya dia sudah sempat misalnya melanglang buana, awalnya direkrut di Jakarta, dia itu sudah pergi ke Papua, tiba-tiba dia itu ke luar negeri. Ketika di luar negerinya dia di PHK. Ternyata di sana itu gajinya sudah lain misalnya. Itu kan kasus per kasus. Nah, tentu dia akan meminta kompensasi-kompensasi. Nah, di sini biasanya yang kompensasi-kompensasi seperti itu di PHI suka dikabulkan. Tapi kalau yang namanya sudah hal-hal yang berkaitan dengan normatif, karena kan sama-sama kita semuanya itu akan tetap mengikuti rekomendasi sebenarnya, nggak betul jauh ya. Ini menarik Bang Togar. Tapi kita akan kembali membahas lagi soal ini karena masih banyak hal-hal prinsip yang mesti diketahui para pekerja maupun juga pengusaha bila mereka akhirnya bersepakat untuk membawa persoalan ini ke PHI. Kita coba dengarkan dulu curhatan atau pendapat dari masyarakat khususnya tenaga kerja tentang persoalan ini. Dan pemirsa Telisik Hukum, kita ikuti statement atau pernyataan-pernyataan dan juga hal-hal yang ingin disampaikan dari beberapa kalangan masyarakat khususnya tenaga kerja dalam konteks persoalan ketenagakerjaan PHK ini. Menurut saya PHK massal yang terjadi saat ini banyak merugikan masyarakat. Tentunya masyarakat yang kurang mampu, yang butuh gaji setiap harinya seperti apa, makanan, bahkan kebutuhan sehari-hari. Kalau semuanya di PHK tentunya berdampak negatif buat masyarakat sendiri, Pak. Sangat miris ya, karena kan sekarang
keluarga butuh biaya hidup. Terus masa-masa begini nyari pekerjaan juga susah ya kan. Kalau bisa jangan ambil keputusan dengan secara pihak gitu. Sangat merugikan buat saya sendiri dan rekan-rekan saya di perusahaan. Ya pokoknya sangat merugikan lah. Saya pribadi dan rekan-rekan sangat shock lah. Sudah tidak ada lagi pendapatan dan bingung lagi dengan adanya PHK secara massal ini, kita mencari kerja susah. Ya sangat kecewa lah kalau sekarang ini kan ibaratnya udah kayak ada keadaan virus COVID ini kan. Ya sangat kecewa lah ya kan, apalagi kita dirumahkan gitu. Sampai sekarang sih belum ada. Pensiunan lah, itu belum ada sama sekali. Tidak ada sih sepertinya. Cuma hanya uang tanda hormat mungkin kayak gitu. Ya Bang Togar, itu tadi mungkin adalah sebagian besar persoalan yang menimbulkan ketidaksepakatan dalam konteks tripartit tadi. Bahwa mereka mungkin ada beberapa sebagian yang dirumahkan atau di PHK tanpa pesangon atau hanya menerima uang tanda terima kasih dari perusahaan. Hal ini dibenarkan nggak sih secara hukum? Tidak dibenarkan. Oke. Tidak dibenarkan. Karena kalau pengusaha itu mau melakukan PHK, sudah ada ketentuannya. Wajib bayar pesangon. Oke. Nah, itu yang saya katakan tadi. Tapi sebaliknya, kalau buruh atau pekerja mem-PHK perusahaan, tidak ada pesangon. Jadi memang hubungan industrial di kita itu memang belum seimbang. Posisi pekerja itu memang masih lemah. Makanya campur tangan pemerintah sebagai regulator untuk mengamankan tenaga kerja ini masih sangat diperlukan. Oke, baik Bang Togar. Ini memang fenomena yang tidak bisa dielakkan. Karena konteksnya dalam kondisi pandemi COVID-19, dilakukan PSBB di mana-mana, penurunan permintaan, kemudian terjadi penghentian operasional perusahaan segala macam, itu menjadi alasan-alasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi. Tapi sekali lagi korbannya adalah pekerja. Nah, pertanyaannya Bang Togar, apakah ada kriteria khusus satu perusahaan bisa menetapkan dirinya dalam kondisi tertentu sehingga bisa melakukan pemutusan hubungan kerja seperti itu? Ya. Kalau pemutusan hubungan kerja secara jelas itu kan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Ya. Itu semuanya sudah jelas. Dalam kondisi normal pun itu bisa dipakai. Oke. Nah, sekarang kan ini kan kondisinya tidak normal. Kondisinya sekarang tidak normal. Nah, cuma kan posisi pekerja itu biasanya lebih lemah. Betul. Lebih lemah biasanya karena biar bagaimanapun itulah hukum alamnya, majikan buruh majikan aja. Dari sisi permodalan tetap pekerja itu lebih lemah. Makanya kalau menurut saya ini memang bisa salah satu alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena pemerintah itu sendiri sudah menetapkan kondisi ini pada kondisi darurat. Dan jauh sebelum ini dicanangkan sebagai kondisi darurat sebenarnya, mereka itu sudah lama jadi darurat. Teman-teman kita yang di industri pariwisata itu dari lama itu sudah merasakan ini. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya memang itu yang harus kita pahami bersama bahwa itulah yang harus sebenarnya dibicarakan secara terbuka dari hati ke hati antara perusahaan harus dengan membuka diri ke karyawan kondisinya seperti apa ya. Karena itu juga akan jadi persoalan pada saat secara sepihak perusahaan menetapkan besaran pesangon yang mampu dalam tanda kutip diberikan kepada karyawan. Kita akan bicarakan lebih detail lagi Bang Togar konteks dari sisi perusahaan, dari sisi pengusaha terhadap persoalan ketenaga kerjaan ini. Dan pemirsa Telisik Hukum, kami akan segera kembali dengan segmen berikutnya yang kita akan coba mencoba menyelami dari sisi pengusaha ataupun perusahaan melihat fenomena PHK ini. Kami segera kembali.